Dan saya setelah itu bisa melukis Ka'bah mengalahkan Pak Afandi dan Sri Hadi Sudarsono. Ya. Kejadian. Pak Afandi paling 4. Sri Hadi lumayan juga banyak ya. Tapi enggak sampai belasan loh. Iya, Ka'bah Borobudur ya beliau ya. Iya, enggak. Borobudur dia. Ka'bah enggak sampai belasan Pak Sri. Paling-paling di bawah 10. Pak Afandi hanya 4. Saya sampai sekarang 42, 43. 40. Dan terus mengalir. Iya, kalau enggak ada, ini kan sering saya kasih duit di belakang. Kalau ada uang 50-an, 10 ribuan tuh saya taruh daripada di dompet, saya taruh di belakang. Di belakang lukisan? Iya. Gunanya untuk? Mancing rezeki. Ya, hari ini saya ngebahas tentang seni, tentang budaya, tentang lukis, tentang seni rupa ya. Dan mestinya bangsa ini berterima kasih. Kita melahirkan banyak sekali seniman, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu siapa, terutama generasi muda. Dan hari ini saya akan mengangkat, pertama kali saya mengangkat seorang pelukis, seorang maestro ya, Pak Hardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di karya-karyanya. Banyak, karya-karyanya banyak. Ini akrilik ya Pak? Akrilik on paper ya, special on paper. paper ya. Ya Allah. Berapa lama nih Bapak ngelukis begini? Setengah jam. Setengah jam? Ha-ha. Ada koleksi di bawah saya lihat. Dulu beliau ini bukan sekedar pelukis. Nyatet zaman demonstran. Dia mencari. Nih lihat nih. Iki apa Pak? Ini tokoh politik yang dapat apa namanya tuh Mahaputra. Mahaputra. Iya. Beliau ini bukan cuman seniman, tetapi selalu bersuara. Dari tahun ke tahun bersuara. Bersuara. Saya catat semua sejarah yang ada di Indonesia. Jadi kalau menanya tentang sejarah di Indonesia itu, tentang sejarah kemanusiaan, sejarah politik, datang ke rumah beliau. Ini demo di depan istana, lalu Di depan istana tuh. Tentang Kendeng Lestari. Jadi ibu-ibu Kendeng, Gunung Kendeng yang mau jadikan pabrik semen. Oh, yang di Jawa Tengah itu ya, Pak? Itu pasti habis, nanti satu gunung bisa habis. Kayak di Gresik, Tuban kan juga sudah habis. Ini apa nih, Pak? Ini tentang, biasanya saya protes ke DPR nih. Pak, anggota DPR sebagai wakil partai gitu. Beliau ini ngelukis gedung DPR WC umum. Ya, ini lukisan, ini gila ini lukisan. Ini yang membuat beliau ini masuk penjara. Jadi ini silk screen, sablon. Sablon. Jumlahnya 25 Cetak eksemplar. saring. Cetak saring. Jadi waktu pulang dari Belanda, Ya. Ini orang gila sendiri bikin ini, terus kena Laksus ya Pak? Kena tahun 79. 79, zaman Pak Harto. Tahun 2001 saya umur 50 tahun, jadi beliau presiden. Cuman bikin ini doang, ini mah, ini sih nggak mungkin juga lah, ya kan? Tapi beliau nulis ngelukis ini, akhirnya dipanggil Laksus. Berapa malam nginep? Pas hari hak asasi manusia hari ketiga, jadi dibebaskan Pak Adam Malik. Pak Adam Malik. Pak Adam Malik juga masuk koran-koran ya. Iya. Coba sekarang di mana-mana ada baliho yang begini gak ada masalah. Baliho bebal sekarang ini. Ayo Pak. Ya, mari. Jadi Bapak tuh kecepetan bikin begitu. Iya, sekarang kita lihat baliho di mana-mana 2024. Beliau cuma bikin sekali ini aja masuk. Sekali. Mas Rendra sudah memperingatkan, Bung hati-hati, pemerintah ndak bisa dijak guyon, ndak bisa diajak gurau. Apa kabar Pak Ardi? Baik, alhamdulillah baik. Saya selalu seger, alhamdulillah. Umur berapa? 17? 70. Nggak duga bisa sampai umur segini, Mas. Ini beliau ini sebenarnya keturunan orang berada loh ya. Dan lebih lucu tuh. Lahir di desa Gambar. Gambar ya. Iya, di Blitar. Jadi memang ditakdirkan untuk menjadi seorang tukang gambar, iya, Pak. mitosnya desa Gambar tuh tempatnya Gajah Mada. Oh iya? Iya, jadi Bupati Blitar begitu saya menciptakan keris Gajah Mada ya. Iya. Bangga mereka dengan Ini sudah saya ngomong beliau ini 4 hari 4 malam nggak habis. Banyak banget yang harus kita gali. Tapi dari dulu memang ini bukan hanya seorang seniman, tapi beliau ini punya kepekaan tentang masalah kemanusiaan, sosial. masalah sosial. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sampai sekarang beliau mengkritik. Tapi jangan lupa nih, beliau itu mengkritik bukan penguasa, tapi yang dikritik adalah kekuasaan. Iya. Karena itulah memang tugas Bapak ya sebagai seniman budayawan. Iya. Pak. Saya dengan yang saya kritik
putri-putrinya Pak Harto baik-baik. Baik-baik. Mereka kolektor malah saya. beli lukisan. Iya, malah Mbak Tutut itu yang pertama kali tahun 1966, Ya. 1996 Ya. membeli lukisan Ka'bah saya. Ka'bah. Ka'bah dengan harga termahal. Waktu itu? Waktu pameran ya Waktu termahal. Ya. Ada 40 juta kali. Saya tanya, memperingati Hari Muharram itu sama panitianya, itu yang buka siapa? Mbak Tutut. Iya. Sekarang lukisan yang paling mahal punya siapa? Pak Pirus. Berapa segitu? Ade Pirus. Ade Pirus. Pak Pirus. Siapa lagi ya? Ya udah 30-an. Pak. Kasih harga saya 40. Wah, gila Mas Ardi. Enggak, nanti ada jurusnya ini. Pokoknya Mbak Tutut. Iya, betul. Saya tambahin teks. Mengenang ibunda, Ibu Tin. Bisa aja Bapak. Ya, waktu itu Ibu Tin Bapak. Baru nih, iya Bapak. Pas naik gaji itu. Jadi Bapak itu punya bakat marketing ya? Kan ada Pak Hermawan Kertajaya segala sama saya. Baik. Tung Desa Maringin. Baik ya? Iya. Seperti sama Pak Hermawan tuh sampai nulis khusus tentang saya. Iya. Jadi sampai sekarang laku terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di saat pandemi itu Ka'bah aja sudah laku bulan Juni-Juli itu 4. Juni-Juli. Pernah ada tokoh Islam bilang, Har, kamu itu kalau ngelukis Ka'bah 100 tuh ya laku. Iya. Karena orang kaya Islam itu lebih dari ini, 10 Iya, juta iya, yang bisa beli Ka'bahmu. Oke, kita tahan dulu. Ya saya akan bongkar habis-habisan mulai dari masa beliau kecil ya. Tamat SMA Bapak langsung ke Ubud ya? Minggat. Minggat. Ingin minggat jadi istilahnya? pelukis. Ingin jadi pelukis? Ingin jadi pelukis karena baca bukunya Ketut Tantri. Ketut Tantri? Revolusi di Nusa Revolt in Nusa Penida. Ya. Itu Bapak baca? Apa yang membuat Bapak? Itu kan bule ya Pak? Ketut Tantri itu kan bule kan? Bule. Bule. Terus saya ke baca itu, saya harus ke Ubud. Itu sarangnya pelukis. Karena sejak kecil saya bakat melukis. Bapak saya kan lurah, itunya pendoponya gede banget itu. Lantainya Bapak lukis saya habis ya? gambarin semua pakai kapur. Enggak kena marah? Oh, ya dipel, dicuci. Oh, Pembantu pakai saya kapur? rumah saya 7. Hanya untuk melayani kenakalan Bapak tuh? Dengan tukang kebun dan yang lain, tapi ada khusus yang ini saya. Pokoknya saya dimanja nenek segala itu. Oh, gitu. Habis itu Bapak ke Ubud? Saya SMA. Minggat itu ya? Minggat. Tapi saya minta duit ibu, dikasih 25.000. Tahun 70. 70. Oke, terus Bali masih sepi dong, apalagi Ubud ya Pak? Masih tetek-tetek itu. Iya, kalau mandi di pinggir ya, masih ya. Terus dari Ubud langsung dirangkul ini pelukis-pelukis Jawa istilahnya. Wiharjo. Seneng sama saya semua. Daji Ida Bagus Madepoleng. Orang yang paling sulit, tapi saya imut waktu itu. Madepoleng ya? Jadi saya disenengin mereka. Anton Huang tuh orang paling sulit wataknya. Bawa pisau kemana-mana. Dia persaingannya ketat sekali, marketing di Ubud antar pelukis itu berat. Blanco udah masuk situ Pak ya? Blanco sudah. Ari Smith udah masuk? Ari Smith masuk semua. Walter Spies udah masuk? Itu dewa-dewa mereka. Dewa-dewa mereka? Tuan Smith, Ari Smith, Tuan Spies, ya, Blanco. Ida Bagus Madepoleng itu yang ketika Bung Karno minta lukisannya untuk dibeli, tapi dibawain truk, dia enggak mau. Saya mau mobil halus. Seperti Nasution. Pak Nasution pernah beli pakai mobil halus sedan. Mobil Fiat kali ya waktu itu ya? Pokoknya sedan. Maunya sedan. Kalau truk itu Madepoleng. Iya. Sampai orang-orang itu loh kakekmu datang itu loh. Kalau ngecek-ngecek sama gitu. Tak bisa bangga. Bapak usia belasan waktu itu, 18 ya sekitar? Iya, lulus SMA. Lulus SMA, iya. Terus ketemu Pak Neke juga? Pak Neke itu, kalau nggak ada Pak Neke ya barangkali saya nggak jadi pelukis. Jadi Pak Neke itu guru SMP, guru bahasa Inggris. Masih punya rumah kecil ya, yang rumah aslinya itu ada tapi kecil di dekat sungai. Lah itu bikin galeri lah. Saya antar 3 lukisan ini. Kop, segini-segini nih. Istilahnya kop itu wajah. Terus Pak Neka datang lagi seminggu lagi. Arti, udah laku itu 3 disukai orang Jepang katanya. Karena mata saya sipit-sipit kalau saya ngelukis cewek itu. Bang, kau ngelukis lagi, kamu bisa hidup sebagai pelukis itu. Dibeli 25.000 3. Wow, waktu itu udah banyak banget tuh Pak? Banyak, saya bisa hidup 6 bulan. Dengan 25.000? Dengan 3 lukisan? Iya. Makin mantap dong kepengen jadi pelukis? Mantap.
Tetapi pelukis-pelukis Anton Huang segala mulai bicara tentang Monet, Salvador Dali, Renoir, tokoh-tokoh, Picasso, Rembrandt ya. Saya bilang ini siapa ini Picasso skala ini? Saya harus kuliah. Lah mau daftar asri udah terlambat. Saya ke Aksera dulu. Ke Surabaya. Akademi Seni Rupa Surabaya. Oke. Gila semua. Tapi itu sontek anjing. Jadi, apa sonteknya, Pak? hah? Orangnya. Jadi kita dijadikan orang dengan disontek anjing istilahnya itu. Artinya seniman harus gila. Pak Daryono. Wow, ndak pernah mandi. Sopo meneh, Pak? Itu gambaran Pak Amang Rahman. Amang Rahman. Wah, Amang Rahman. Dong, Pak? Krisna Mustajab, semua orang gila. Gondrong-gondrong. Wah, udah hidup ndak teratur. Mahasiswa sama tamu itu ndak ada bedanya ya, ngomong jorok ini semua. Pak Daryono itu mohon maaf, itu hidupnya di tempat ini, PSK. Tempat pelacuran. Di Doli sana sampai ngawinin itu. Tapi pribadinya baik, ada duit begini. Wah ini kalau saya terusin saya gila ini, kena sontek anjing ini. Pindah ke Asri. Pindah ke Jogja. Jogja begitu buka pendaftaran tahun 71 saya masuk di Asri. Diterima. Diterima. Disitulah saya ibarat harimau tumbuh sayap. Wow. Ketemu Pak Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Pada cinta sama saya semua, Pak Fajar Siddiq. Saya kan pinter. Banyak bacaan sejak dulu. Bapak saya itu lurah tapi berkuasa. Itu dosanya besar-besar yang dikuasai. Itu sudah berlangganan tahun 60-an itu majalah Aneka Amerika dan Uni Soviet. Itu kan dua negara yang mau ini. menguasai dunia mencari pengaruh. Ya, jadi Pak Afandi segala itu di Adidaya, Aneka Amerika. Nah, dari situ saya banyak baca. Oke. Dan Bapak belajar banyak ya? Banyak guru situ. Abbas Ali Basha. Abbas Ali Basha, Fajar Siddiq, Widayat, Nyoman Gunarso. Ya. Pak Nyoman ya. Itu semua pengajar-pengajar ya Pak? Pengajar. Makanya ndak ada yang bisa ngelawan sketsa. Ayo sekarang pelukis-pelukis Indonesia jago-jagoan nama saya nyeket. Saya ibarat Tio Buki, guru saya banyak. Guru silat saya itu banyak. Silat. Dan Bapak, aliran Bapak ngelukis berubah ya? Dari realisme diubut realisme ya Pak? Iya. Habis itu supaya, Bapak abstrak? Abstrak di Asri. Oh di Asri kan abstrak kan? Karena guru banyak pelukis abstrak, guru-guru Bapak ya? Betul. Dan pameran tahun 74 dengan Pak Nasar loh, bertiga. Oh iya? Pak Nasar, saya masih mahasiswa, itu guru-guru dosen-dosen saya. Aduh, sakit gigi semua. Saya diajak Pak Nasar di pameran. Karena saya udah terkenal, saya bisa nulis di Kedaulatan Rakyat. Saya pernah goncangin publik Pertamina ketika pelukis-pelukis top Pak Afandi segala di pameran disponsori Pertamina ngelukis kilang-kilang minyak. Saya nulis di Sinar Harapan tahun 74. Bapak nulis apa? Pelukis Indonesia dipertaminakan. Ini beliau ini bukan cuma pelukis. Nggak banyak pelukis yang bisa nulis. Jadi beliau ini salah satu popo ya. Iya. Sujoyono ya Pak? Sujoyono. Pak John ya? Itu idola saya Pak John jadi itu. Guru Bapak tuh yang kalau paling top tuh siapa? Pak John? Kalau guru yang tidak langsung Pak John. Kalau ini apa? Pak Fajar Siddiq. Fajar itu Siddiq. yang minterin otak kita. Anton Huang ada pengaruh? Anton Huang masih saya pakai elemen-elemennya yang titik-titik yang ini seperti ini Anton Huang ini. Ini Anton Huang. Begini-begini. Oke. Orang nggak tahu. Saya kalau Anton Huang kalau sebagai pelelang lukisan masih banyak Pak karya beliau. Karya Bapak itu nggak pernah ada di. Nggak ada. Saya pikir beliau ini nggak laku, ternyata super laku. Jadi super laku, semua kolektor Bapak dinahan buku ini ya, lukisan Bapak. Itu saya protes terus itu. Tapi dia nggak peduli. Saya bilang Pak Alim, Mas jual dong. Ini tadi nanti saya juga mau kalau beli lukisan jual Mas. Pak, ada seorang kolektor namanya EZ Halim, nanti akan saya wawancarain juga. Punya lukisan Bapak berapa? 150. 150. Nomor 2 Fadli Zon. Punya berapa lukisan Pak Ardi? 50-an lebih. 50. Ya. Terus ada lagi nama sahabat saya, Sudirman Iya, Said. Pak Dirman Diam-diam aja, koleksi juga. Iya, iya. Beliau itu jenius. Jadi saya pernah diorder melukis riwayat hidup dia. Jadi biografi dalam lukisan. Itu Pak Dirman baru. Jadi dia cerita itu ketika lukisan itu selesai, Pak Dirman bilang nangis dia. Dalam hati saya, jancuk hebat juga saya Itu ini. setelah beliau bisa. turun dari menteri? Iya. Ya. Berapa lukisan tuh Pak jadinya? Yang cerita hidupnya beliau? 3 kanvas memanjang. Jadi memanjang begitu ya. Jadi tentang ibunya yang nyabit rumput, nyabit padi,
untuk sawah-sawah orang gitu. Bapaknya yang jadi guru, ya. Almarhum. tapi amplopnya enggak pernah nyampe. Guru apanya? Ke bapak? Ke ini amplopnya bapaknya Pak Dirman itu enggak pernah ke Ibu Dirman, ibunya, karena ini suka judi. Ini dipotong aja. Diceritain semua. Diceritain semua. Jadi riwayat hidup lah itu. Aduh, saya lukis karena ini harusnya banyak orang yang pesan di riwayat hidup. Kalau potret diri, hampir semua tokoh saya lukis. Biasalah kalau potret diri ya. Iya. Iya. Saya ngelukis potret diri itu semenit saya. Sebenarnya ini kayak ini. Beliau tuh, ini Gus Dur ya Pak? Ini udah hafal. Bapak udah melukis seluruh presiden Indonesia ya, betul ya? Semua. Bu Dari mulai Mega, Pak Karno? Bung Karno berkali-kali sampai bosen. Bapak pemuja Bung Karno ya, kalau saya lihat ya? Ya sama orang Blitar. Oh iya. Tapi saya enggak suka Bung Karno kawin banyak itu, sampai 8 orang saya enggak Bapak suka. tuh anti ya? Saya tidak Poligami anti, gitu? kasihan perempuan. Iya. Tapi Bapak berteman dengan Mas Willy yang begitu juga gitu. Wah itu bandit ya Mas Willy itu. Terus teman Bapak lagi Sumanjaya Oh, ya? Bung Suman. Tapi saya hormat tuh sama Mas Suman. Mas Suman tuh kalau jatuh cinta Iya, terus? untuk nakluin ceweknya, kadonya lukisan Basuki Abdullah. Oh gitu? Iya. Bukan lukisan Hardi? Bukan, jadi Pak Bas itu kan, Pak Basuki itu Lagi kan top-topnya. maestro. Jadi Maestro. setiap Rini S. Bono segala di hadiahnya itu. Tuti Kirana. Tuti Kirana, hampir semua. Heni Rahman. Farida Faisal ya? Heeh. Iya. Selalu kadonya ini orang saya enggak suka sama Mas Suman tuh saya tegur. Mas Suman, situ ngajak kau ngopi di Hotel Mandarin sama Mas Rendra segala. Terus? Dia sama minum di Hotel Mandarin. Katanya pejuang rakyat aku bilang itu. Ya, tapi dia apa, bilang borju? begini. Tapi borjuis ya? Borjuis banget hidupnya. Terus jawabnya apa Pak? Beliau? Jawabnya, kamu ini orangnya linier itu namanya itu. Yang namanya Karl Marx tuh tiap hari ngedrink vodka katanya. Kalmak. Itu kan jawaban Lenin sekarang disebut. Lenin Senengannya minum vodka. vodka, ya. Dia memperjuangkan rakyat katanya. Wah, hebat ini jawaban ini hebat. Diajak ke Copacabana segala dulu enggak mau saya. Langsung aku pakai Naik klub biji. gitu ya, Kan dari Belanda, kumpulan saya orang-orang kiri. Di Belanda tuh tempatnya leftis tuh. Leftis ya. Leftis. Jadi masuk supermarket dilarang dulu. Dulu Bapak katanya nggak mau masuk supermarket ya? Nggak mau. Sekarang? Kerjaannya. Maunya di sana. Dulu kan harus pasar tradisional. Ini radikal. Makanya karya-karya saya kan tentang kemiskinan semua. Tapi sekarang makin bijak ya. Mungkin seiring dengan waktu ya Pak? Umur aja. Umur ya. Agama juga. Agama. Bapak makin religius. Apalagi setelah naik haji ya Pak? Setelah naik gaji kan terbukti semua kan ada yang bilang, Di kamu kalau naik haji. Istri saya tuh bilang, hati-hati loh. Kamu kalau sholat aja katanya, kamu kaya katanya. Jadi sering Tuhan itu saya tes. Saya ingin ini gitu. Tuhan terus dites. saya sholat gitu. Nanti dikasih habis itu enggak sholat. Berkali-kali gitu. Kalau ini sholat 5 waktu saya. Alhamdulillah ini Sekarang sholat sudah 5 2 waktu? tahun. Iya. Alhamdulillah. Jadi istri saya sakit. Kena stroke istri saya gitu. Jadi saya harus doain anak cucu semua. Umur saya tinggal berapa tahun kita enggak tahu. Udah 70 tahun. Insya Allah panjang. Alhamdulillah masih sering diminta Ibil. Pak, ini tas kamera, ada lensa baru. Jadi Ibil tuh bapaknya dijadiin kelinci percobaan iya. ya. Dan yang nonton banyak kalau Oh iya, katanya. bapak kalau silat-silat itu. Iya. Beliau ini guru silatnya Bangau Putih loh. Bangau Putih, saya Murid ngajar kesayangan Pak Subur ya. Subur ya. Subur Harjo. Banyak banget cerita hidup bapak tuh. Wah, itu. Pusing, makanya gue bisa 2 hari 2 malam nih. Pak, mundur lagi Pak, mundur Pak. Bapak akhirnya kuliah di Asri Jogja. Tapi Bapak waktu itu gila juga ya. Memprotes seniman-seniman hebat dan dosen-dosen Bapak. Sampai Bapak dikeluarin Pak. Cerita Pak, cerita Pak. Iya. Jadi tahun 74 awalnya saya ngeritik Pertamina itu. Saya tulis di Sinar Harapan sampai ditanggapi Mas Kayam, Omar Kayam. Jaini, Rosli, sampai itu jadi dendam seumur hidup. Padahal itu kan senior-senior Bapak kan? Wah, itu nyolek langit Mas Kayam. Sampai Mas Kayam suruhan orang, pelukis namanya Muryoto Hartoyo, suruh nyari arti di Jogja kayak apa orang. Lah waktu saya sedang sket di Malioboro, biasa itu, sama teman-teman. Muryoto itu, legendnya Asri, orangnya kejam. Ya, kamu Hardi namanya? Iya, gue bilang. Ada apa? Gue bilang. Saya dulu tuh bawa pisau. Kalau sket segala itu ada pisau. Ada apa?
kamu itu disenengin anu loh, disenengin Mas Kayam, aku disuruh nyari kamu katanya. Dia oh, langsung rontok hati saya. Oh, saya pikir mau nempelengin saya, aku bilang, enggak, dia kagum sama kamu. Ya dia anu, Itu beneran? betul, karena kamu ini nulis pelukis Indonesia di Pertamina kan itu katanya. Itu bener kamu katanya, Muryoto begitu. Wah, alhamdulillah. Tapi di Asri saya sudah mulai disingkirin. Lah kemudian diundang Biennale. Biennale ya? Biennale tahun 74 di Jakarta pertama kali. 5 orang yang muda itu. Saya, Bapak. Siti Adi-Adi, Bonyong Muniarti, Nani Mirna, saya. Siapa bener? Satu lagi siapa ya? Lupa. Yang Muryoto itu juga. Yang pulang dari Jerman itu bukan ya? Bukan. Enggak, Teguh Sendri bukan. Bukan. Terus Bapak pameran lah di Jakarta. Pameran di situ saya ngeritik Pak Afandi. Karena baru dapat toga. Iya. Afandi digelarin Dr. Honoris Causa dari University of Singapore. Jadi Pak Afandi bertoga, terus dia pegang babi gitu, babi yang liar itu, babi hutan itu benar. rantai. Saya lukis karikatur begitu, 1,5 meter. Pak Afandi ngeliat, aku nggak berani dekat. Marah ini. Nah, tapi kejadian itu memang ada atau lukisan Bapak aja tuh? Pak Afandi kan dapat gelar honoris causa di Singapura. Saya sinikal biasa. Sinikal. Iya. Terus Pak Afandi ngelihat tercenung begitu, terus keluntrung biasa dia begitu. Tapi saya enggak. Tapi tahun 74 tuh Pak John mulai kenal saya. Sujoyono itu bukunya saya peluk kalau tidur. Dan gaya tulisan saya kayak Sujoyono. Dikasih mahasiswa patung, kamu tuh kayak Sujoyono, kamu baca ini. Siapa Sujoyono? Aku belum ngerti. Waktu di Asri tahun 70. Wah, itu tokoh, ini baca. Saya baca semalam, ini saya. Jadi saya kagum. Ketemu Pak John di situ. Wah, Pak John, waktu itu ada diskusi di tahun 74 itu. Pelukis seluruh Indonesia datang, Pak John diserang oleh Peransi. Peransi baru datang dari Jerman. Beliau dosen sinematografi. Terus bisik-bisik duduknya di samping saya. Ardi, itu Sujoyono gambar istrinya Ros Pandanwangi kayak sampul majalah Playboy katanya. Aku ketawa aja. Tapi saya nanti aku tak adu ini. Jadi begitu floor dibuka saya angkat tangan. Oh, Hardi gitu. Sama aja. Udah terkenal saya. Kan baru soal Pertamina segala. Jadi Hardi saya, Pak John tadi barusan dirasain ini Pak Feransi, aku bilang gitu. Katanya lukisan Pak John Burus Pandanwangi kayak cover majalah Playboy, aku bilang gitu. Oh, udah itu aja, aku mohon penjelasan. Pak John mau harap begini. Feransi, kalau kamu dikasih cewek, pilih, kalau kau suruh pilih cewek atau gitar, kamu pasti pilih gitar. Digituin? Iya. Waduh. Wah, itu terkenal. Setelah itu Pak John peluk-peluk saya, potret-potretan bareng gitu. Udah jadi sahabat gitu. Pak John tuh yang persagi ya Pak ya? Oh, iya, Sujoyono. Sujoyono, iya. Sujoyono. Ya. Itu Mas, semua by design Tuhan. Yang lukisan Pak Wandi babi itu baru tahun 80. Pak Wandi nanyain. Jadi tahun 74 ke tahun 80. 6 tahun. Iya, saya sama Mas Rendra tinggal di rumah kontrakan jelek, rumah Jakarta itu, Barat itu ya? di itu belakangnya Trisakti itu, Grogol. Itu dikirikitin tikus. Lukisan itu? Lukisan tuh. Kan di luar. Saking marah saya kan waduh got-got segala. Saking marah saya bakar tuh lukisan. Saya guntingin terus saya bakar. Terus Pak Afandi ketemu saya, Hardi, itu lukisanmu tahun 74, saya dengan babi itu mana katanya. Wah, Pak, rusak Pak, dimakan tikus. Tapi saya punya Pak, sekarang ada lukisan itu. Apa? Pak Afandi jadi jamu anggur cap orang tua. Iya. Saya lukis di botol, botol gede itu. Lukisannya ukuran berapa? 1 meter. Cap orang tua itu Bapak ganti apa? Dari Pak Afandi. Mau ini, kamu bawa ke Wisma Seni ya? Dibeli Pak Afandi. Masuk Tempo itu. Hardi yang untung katanya. Dibeli 750.000,
besar. Lukisan Pak Avandi itu 2,5 juta loh. Jarang-jarang Avandi ngebeli karya orang ya Pak? Iya, sambil ketawa-tawa dia. Padahal Bapak nyindir itu udah berduit dia. Iya, nggak masalah dia. Saya kan dengan Pak Avandi ngelayani. Sejak tahun-tahun itu potret saya Pak Avandi banyak itu besar. Itulah Pak Hardi. Jadi Pak Hardi itu seorang seniman besar, Avandi, ya almarhum Avandi, mendap beliau sebagai salah satu pelukis terbaik Indonesia. Iya. Sejajar dengan Sujoyono, Basuki Abdullah, Rusli, Popo Iskandar, terus Sri Hadi Sudarsono. Ya, gimana perasaan Bapak ya Pak? Kan itu lebih senior dari Bapak ya? Siapa? Yang orang-orang itu. Oh iya, wah, ini Pak Avandi bikin perkara ini, saya dibenci lagi. Jadi karena begitu saya dibenci, kayak nasibnya Denny J.A. itu loh. Denny J.A. itu kan masuk ke dunia penyair, tapi dia seorang lembaga survei dan kaya, dia langsung dibenci. Banyak orang benci dengan saya, dipikir satu kaya raya. Saya itu mas setiap menjabat, diminta itu, saya pernah jadi direktur tim. Itu sekejap tabungan saya habis. Karena setiap jam 12 pelukis itu ngantri. Datang semua, iya. Makan siang terus. Bapak yang bayarin? Semua saya. Nggak ada orang harus dibayarin orang tuh, nggak ada cerita. Sampai detik ini ya karena gara-gara suhu. Suhu itu setiap ada orang lewat tuh loh, suhu itu. Udah makan belum? Gitu. Suhu yang mana nih? Pak Sabar? Pak Subur? Subur Harja. Nah, ke rumahnya di gang. Kalau ada tukang soto lewat, kamu mau kemana? Beli daging, suhu. Kamu kalau beli daging jangan jam segini, ini sudah hampir habis, dia mahalin. Nanti harus pagi-pagi kamu beli ketika dia belum punya duit. Itu aja gitu. Saya pernah sama suhu itu, Hardi kamu mau kemana? Mau ke Jakarta, suhu, pulang. Kenapa di sana katanya? Mau nagih uang ke Pak Razak Manan untuk honor saya bikin desain kalender. Jam berapa? Ya katanya jam 8, jam 9. Jangan, nanti kamu berangkat dari sini jam 1. Sampai sana jam 2. Ya. Dia merenung-renung begini terus. Dia begitu. Kamu jangan sekarang, kita ngobrol dulu katanya. Wah ini suhu cuma mau ngajak ngobrol aja, aku rugi jutaan ini. Udah jam 1 saya naik bis pulang ke Jakarta. Langsung naik bemo ke Pak Razak Manan di dekat pom bensin itu, Petamburan dulu. Ben Hill. Di situ jam 2 saya masuk kantornya itu di halaman begini nih, di pintu gerbangnya itu mobilnya Pak Razak masukin. Wardi, maaf ya. Tadi kita kan janji jam 9 tapi baru bisa sekarang. Coba. Jadi punya begitu ya Pak, punya pandangan. Nggak tahu hitungannya, dan kita kan nganggep suhu umurnya panjang, jadi nggak minta ilmu itu. Ya. Oke Pak, jangan dulu ke sana, kita ke peristiwa Black December 74, iya. Di mana Bapak akhirnya dipecat. Iya, jadi tahun 74 itu ya itu, habis Pak John marah-marah itu, kemudian Peransi lagi nih, Peransi, Dami Entoda, Abdul Hadi WM, Ikrar Negara. Abdullah di WM ya? Iya, sastrawan semua. Tahu. Lah saya karena ngetop, saya dicangking. Saya kan greenhorn kalau bahasa Winnetou-nya. Iya, greenhorn. Bahasa karmanya. Bapak baca Winnetou juga? Baca sejak kecil. Pulsa Terhen. Jadi saya di situ Hardi, tanda tangan ya. Tanda tangan apa aku bilang? Ini kita protes kebudayaan Indonesia stuck ngalamin kemacetan ini. Ini dunia udah berubah tapi cuman begini aja. Yang didewa-dewain seni tradisi katanya. Pencarian pembaruan kok dipinggirkan. Itu udah. Ya udah, saya tanda tangan aja. Kurang ajarnya Mas Peransi ini. Mas Peransi udah terpikat dengan saya juga. Besoknya keluar tulisan, diedarkan di stensil itu, namanya Surat Budaya. Diulas lagi. Pertama kali, alinea pertama itu, betul seperti yang dikatakan Hardi. Ini masalah. Dipikir saya konseptor. Konseptor gimana? Kita baru mahasiswa. Mas Peransi udah profesor, doktor. Ya jelas Abdul Hadi, jelas Ikrar Negara, bukan saja. Tapi Asri nganggep
Saya Ini dia. konseptornya, iya. Jadi waktu itu ada kayak apa ya Pak, kompetisi lukis Biennale itu. Biennale itu, dan pemenangnya adalah seniman-seniman Nah, pelukis-pelukis tua, Pelukis tua yang termasuk dosen-dosen Bapak, iya, yang tradisional. Fajar yang- Siddiq ya, Bukan, iya, Iya, iya. Irsam, Irsam, Pak Pirus, semua. Adi Pirous. Di biro. Iya. Itu dipikir kita merotesin Iya. lukisan mereka, tidak, ini ya koreksi kebudayaan. Kenapa yang pembaru-pembaru tidak dapat Iya. apa-apa, tapi Jadi zaman dulu apa istilah pelukis-pelukis muda yang kayak Bapak dulu ini seninya lukisnya kok dekoratif gitu ya Pak ya? kita bebas. Enggak, Saya- yang lama nih, yang menang lainnya kan dekoratif semua. Ya. Dekoratif, ya. Dan yang pembaruan kayak Pak Hardi nggak diterima. Ya enggak diterima, Wong. Nggak Kan kita menang. juga masih baru. Iya. Jadi belum plastis istilahnya. Kalau istilahnya Mas Rindra, seni itu harus plastis. Wah, belum. Akhirnya Bapak Wah, belum gitu. dipanggil Abbas Ali Basha. Diadili. Kan Diadili. hubungannya PKI segala masalahnya. Blitar saja segala gitu. Iya. Bolak-balik yang enggak jauh dari itu. Jadi ini apa namanya tuh kebudayaan. Ini anti kebudayaan Indonesia ini katanya. Ini ada PKI-nya gitu. Itu dugaan Saya begitu. kan cetusin soal kembali ke seni rakyat. Udah. Dianggap Bapak berpihak. Iya, ya ada kiri-kirinya. Ada kiri-kirinya. 5 orang tuh yang dipecat saya aja. Oh iya, 5 orang itu Bapak dipecat? Iya, 5 itu mahasiswa semua Pak ya? mahasiswa. Oke. Akhirnya Bapak dipecat. Ada yang minta maaf, ada ini saya enggak minta maaf. Bapak tidak dimaafkan. Nggak minta maaf juga? Saya tidak maaf karena itu Gusti Allah itu kalau ngatur orang itu ya memang kita tuh mau dimuliakan Allah gitu. Ya. Saya terima, saya enggak berani cerita ke orang tua. Tapi ada bule yang namanya Bert Hermans. Bert Herman, orang Belanda ya Pak? Orang Belanda itu Pak Fajar pernah, Ardi, saya senat waktu itu. Bantu itu bule kere ini ya, dia bilang gitu. Carikan indekos katanya. Dia mau datang di sini, mahasiswa pendengar katanya. Bert, orangnya tinggi suruh, baik bongkok-bongkok begitu. Kita carikan indekos, ya dapat, udah. Malam pertama dia dari Belanda itu tidurnya, saya tempat tidur itu di kos kecil. Saya gelar tikar di bawah begini, Bert enggak mau, jangan. Ini rumahnya Bapak, Hardi, rumahnya Hardi. Saya yang di bawah, kamu yang di tempat tidur. Itu ternyata dia mata-mata dari CRM. CRM itu Kementerian Kebudayaan Belanda untuk ya. ngetes, ngecek apakah bantuan selama ini sampai. Oh. Mesin cetak ternyata enggak. Lah yang masalah yang mecat saya itu. Jadi dia tanya, Arti kamu mau ini kuliah di Belanda? Kuliah apa ini? Saya enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa Belanda. Oh itu gampang, 1 bulan nanti kamu bisa. Duitnya yang biayai pemerintah Belanda. Beasiswa Pak? Beasiswa. Jadi berangkatlah? Jan van Eyck Academy. Van Eyck. Di mana? Maastricht ya Pak? Maastricht itu akademi klasik tapi tempatnya kaum eksperimentalis. Oke. Kaum dari seluruh dunia. Dari Cina, dari Amerika, dari Kolombia, Bolivia. Oh itu orang aneh semua tuh. Orang aneh semua. Lah saya di situ kan saya punya keterampilan. Saya sudah ini. Udah seni rupa baru sudah saya. Tahun 75 tadi itu berangkatnya. Jadi sudah saya punya keterampilan tinggi, gambar model itu seru gitu. Lah Dian van Eyck salah apa aja. Terus saya ngambil jurusan screen sama fotografi. Jadinya ya manjing di dalam tubuh saya ya. Ilmu itu komplit. Termasuk instalasi juga Pak belajar itu ya? Instalasi. Di sini instalasi 2 tahun setelah itu lah saya beginiin. Saya Presiden 2001 itu sudah saya install berderet begitu. Orang-orang masih enggak ngerti. Semua kita ini penjiplak barat. Iya. Kita ini penjiplak. Jadi saya kan tangan pertama, mata saya sudah 2, mereka masih picek satu-satu gitu. Seniman-seniman kita. Istilahnya begitu ya? Iya. Ya itu istilah saya, yang bikin benci orang sama saya yang bikin ini, goblok-goblokin. Karena mulut Bapak tajam banget ya? Tajam, karena udah enggak sabar. Pena tajam, lukisan bagus ya, nulisnya apa, kata-katanya. Tapi Pokoknya orang kaya seneng sama saya. Pers. Oh, Mas Helmi kalau saya tunjukin dokumentasi saya 3 koper Mas. Oh, Pak Fadli Zono. Mas Herdi,
Lah Mas Herdi disenengi pers gini kok merasa terkucil? Iya, pers wartawan teman saya semua. Saya ndak ada yang lawan popularitas saya, tapi saya dikucilkan lembaga seni ini. Masa umur 70 tahun saya sebagai pelopor di mana-mana belum dapat anugerah pemerintah? Sampai sekarang Bapak belum dapat Oh, ndak anugerah. akan. Loh, Bapak kenal dengan Dirjen sekarang dong? Sejak Pak Hilmar dulu Farid. kenal sama, tapi mereka kan biasanya yang diangkat dosen-dosen pegawai negeri. Kemarin kan ada beberapa budayawan mendapatkan penghargaan. Loh, Bapak nggak dapat? selalu, ndak akan, saya ndak punya channel-channel ke situ sejak dulu. Selalu dimusuhin saya, ditutup saya. Semoga setelah nonton ini jadi terbuka, Pak. Oh iya, kalau ndak udah setan iblis. Kalah, Pak. Sampai saya itu Emang Bapak segitunya perlu penghargaan, Pak? ya, enggak, Gus Bahak sudah bilang kalau berbuat sesuatu jangan Pamrih. pamrih. Iya, gitu. wes. Heeh. Ya tidak, saya tidak pamrih, cuman ini kreceh-kreceh dapat andilnya sama seni rupa apa kok. Tapi saya membesarkan hati, oh iya ya, Pak Pramudia juga tidak, Raden Saleh juga tidak. Iya. Terus siapa namanya tuh? Siapa meneh? Amrus Natalsa yang sudah masuk penjara gitu juga tidak dapat, tidak pakai. Misbah Tamrin, tokoh-tokoh yang lain. Bapak dekat banget ya dengan Misbah Tamrin, dengan Amrus ya? Mereka kan Pak Amrus belum ada yang berani nulis, saya nulis di Kompas ketika dia pameran. Saya memegang 2 karyanya Pak Amrus, Pak. Oh iya. Wah, saya senang banget. Karena diukir ya, Iya. memilihkan kayu yang benar, Iya. nggak disambung, habis itu baru dilukis. Very original dan Saya very authentic. selalu membela orang yang tertindas. Kartu pos saya itu dengan Mas Rindra itu untuk apa? Yayasan Humaika yang dibentuk oleh pemerintah sebetulnya, yang bentuk Bang Ali sama Bang Buyung. Karena pemerintah menugaskan ada Patricia Dirian, masih ingat ya namanya perempuan itu, yang mau ngontrol hak asasi manusia Indonesia. Lah pemerintahan Pak Harto kader, harus ada lembaga hak asasi manusia, dibikinlah Humaika. Saya humasnya. Untuk nyantunin tahanan-tahanan politik Gerwani di Pelantungan, saya masih bocah. Umur ya tahun 80, 79 itu masih bocah saya. Itu sudah tahu sama ini tokoh-tokoh tahanan-tahanan politik. Tapi jangan lupa saya dengan Ibu Yani, Ibu Jenderal Yani itu bagian humas saya juga. Saya kan ketuanya humas, Popi Darsono segala itu. Jadi selalu saya berada dalam pusaran politik Sama pusaran hidup saya. wanita-wanita cantik ya, Pak? Wah itu Tagih. yang support kesenian saya hampir semua itu. Saya tinggal bilang ini kok. Oh, ibu cantik ya pakai baju kuning. Nanti dia cari lukisan yang nuansanya kuning dia beli. Oh gitu? Sampai enggak tega kadang-kadang saya. Saya jualan kain tuh kan kreativitasnya enggak karu-karuan saya. Karu-karuan, iya. Jadi bikin kain-kain itu ibu-ibu pada beli. Sampai sekarang ya, Pak? Jadi Ini pemuja sudah Bapak tuh habis. perempuan-perempuan. Iya, sampai begitu. Itu sampai Tahu. hanya bilang begitu misalkan. Jadi jangan-jangan ini ilmunya Pak Suma sama Mas Willy ya? Enggak Mas, itu power dari seni. Power, the power. Jadi art itu menumbuhkan power, orang itu ingin dekat. Orang itu kalau energi kita untuk memusuhi, kita jadi aktivis. Tapi kalau kita merangkul, kita jadi ini. Sebenarnya Bambang Bamsud itu Bamsud. saya lukis ya. Hampir semua tokoh politik saya lukis. Ya semua. Presiden aja semua ya. Presiden semua ya. Pak, kita balik still Pak. Jadi Bapak udah setelah balik ke Indonesia, terjadilah peristiwa apa Bapak yang Presiden 2001 itu. Sama seni rupa baru tahun Sama seni 75. rupa baru ya. Ah. Bersama Jim Supangkat dan Iya, kawan-kawan ya. iya. Bapak dianggap, wah ini berontak lagi nih Pak ya. Iya, saya satu-satunya yang proklamasikan bahwa seni saya akan balik ke seni rakyat. Yang lainnya enggak berani. Jimmy mana berani? Harsono mana berani? Setelah reformasi mereka ngaku pahlawan. Saya disingkirkan. Bangsat itu. Bangsat. Jadi sampai mereka mau meniadakan Presiden 2001 lah, koran tuh. Hampir semua koran muat kok. Saya ini terkenal gitu loh. Dan saya bisa bicara di televisi di mana-mana. TVRI aja dulu langganan sama saya. Purnama Suwardi itu saking kagumnya dengan saya diamprokin sama siapa aja. Bapak, penguasaan Bapak luar biasa ya Pak. Pak, akhirnya
salah satu pengembaraan Bapak ketemu dengan seseorang yang juga menjadi legenda Indonesia. Iya. Ya si burung merak, Mas Rendra. Mas Willy. Ya. Wilbradus Sulaiman Rendra. Iya. Yang kemudian dikenal sebagai W.S. Rendra. Gimana hubungan Bapak dengan Mas Willy, Pak? Itu lucu itu. Ada pembacaan puisi dia Ya. yang protes-protes itu di teater terbuka. Di tim? Di tim. Saya baru pulang dari Belanda punya kamera. Seniman lain tidak ada yang punya. Kamera saya ada Asahi Pentax. Asahi Pentax. Ya. Bukan Nikon, tapi Asahi Pentax itu bagus. Wah, saya sama wartawan-wartawan itu di bawah panggung. Jadi panggung Bapak begini. moto? Motret ya. Pertengahan itu ada bom asap, des gitu. 1, des, 2, 3. Saya ngelihat Mas Willy bingung. Mas Willy begini. Orang-orang teriak-teriak, bom gitu. Mas Willy kan bawa bingung deh. Saya hanya jarak 1 meter dari dia. Saya naik, ini panggung, saya loncat panggung. Saya pegang tangannya, saya ajak masuk. Kamu siapa? Saya pelukis. Terus masuk sampai ke dalam, nggak mau saya, balik lagi dia. Saya tarik lagi. Bahaya loh Bung ini. Bahaya loh, nanti kamu ditembak. Aku manggil Bung udah. Bahaya ini, aku bilang. Kamu siapa? Tanya lagi. Anak buahnya Mas Rendra kan ada Adi Kurti. Dia pelukis, teman saya katanya. Ya. Baru kita masuk ke dalam. Aku enggak mau, aku mau baca puisi lagi. Orang ini. Dia keluar panggung lagi, masuk di panggung lagi, tapi suasana udah kisruh. Udah chaos. Akhirnya dia masuk lagi terus harus lari loh Mas ini. Enggak mau saya. Saya bukan pengecut. Loh enggak, aku bilang, ini kamu nanti ditangkap itu. Dia mikir ya, ini siapa orang baru kenal nih. Tapi Adi Kurdi, Udin Mandarin, segala Hardi, barangkali dia bukan mata-mata. Kan zaman dulu Mas Rendra itu parno, itu seolah-olah semua orang mata-mata. Bung gini Bung deh, kita ke Bang Buyung aja. Bang Buyung di jalan dekat Balai Budaya. LBH? Bukan. Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Di rumahnya dekat lapangan bola menteng itu. Di situ. Bang Buyung malam-malam tuh jam 11 kayak kecapean gitu, kurang ramah nerimanya gitu. Terus Bung pindah aja, Bang Buyung capek kalian ya. Idolanya Mas Rendra itu Bang Buyung. Bang Buyung ya. Sampai dia pakai parfum. Iya. Diikutin. Dia orang desa. Mas Rendra itu orang desa itu. Terus sementara Bang Buyung flamboyan gitu ya Pak? Bang Buyung itu pendekar harum, Coh Liuyang. Terus kita ke Manjoi aja katanya. Siapa Manjoi itu? Sumanjaya. Kan deket udah. Gitu nyabrang ke Mas Suman. Lah Mas Suman gesel lah enak, guyon-guyon kita kenalan. Nyambung ya? Nyambung. Dalam hati saya, jancuk ini 2 kali saya dalam tempo 1 jam udah kenalan dengan top-top semua. Itu dewa-dewa semua. Dewa semua. Terus akhirnya Mas Willy tidak enak juga dengan Mas Suman, kan ada cewek Mas Suman. Kan selalu ada pacar dia. Terus, ya Bung kita pulang ke rumahku, kamu tidur di mana? Di Balai Budaya, aku bilang gitu. Pertama dia tanya saya, kamu tinggal di mana? Di Balai Budaya. Kita ke Balai Budaya dulu. terus baru ke Bang Buyung, terus ke Bang Suman. Bung Suman terus ke rumahnya Mas Willy. Di kontraannya tempat pemain-pemain voli pelatnas. Di belakang itu Galeri Nasional itu ada kontrakan di Pejambon namanya. Itu pemain voli itu Mas Willy beset 3 kamar kontrak di situ. Udah terus di situ arti ini ya, di kamar ini kamu sama beberapa orang kan bisa atau bisa, aku bilang. Kan saya capnya baru dari Belanda. Jadi elit lah saya, bukan kayak anak bengkel. Terus di situ ya, terus saya tinggal di situ, terus besoknya Mas Rendra, kita harus punya kontrakan ya, terus dia punya kontrakan untuk tempat kita katanya. Di Tomang asli itu. Iya, dibangun lah ya. Rumah di pinggir di jalan gang satu. Itu ya segini loh rumahnya. Jadi dibagi 2 kamarnya, saya Mas Willy terus saya. Terus ini ruang tamu, anak bengkel tidurnya ngeletak di sini semua. Menyedihkan itu. Setelah itu Mas Willy diboikot toh, kan enggak boleh pentas. Ya. Tuh, saya banyak tulisan, nah, makanya tuh bisa kumpul 1 buku.
untuk menghidupi anak-anak bengkel. Anak bengkel. Jadi kita Indomie itu kalau makanan pokoknya ada lauknya ya itu satu kotak begitu bisa untuk lama. Lah Mas Willy setelah itu kan masuk Mas Rendra. Masuk saya jaga rumah itu sama anak-anak bengkel. Ya. Sampai Mas Rendra keluar lagi, terus kejadian 79 saya pameran seni rupa itu pelukis muda seluruh Indonesia itu yang Presiden 2001. Yang dengan seni rupa baru tahun 79 juga itu nggak diapa-apain saya, tapi 2 menteri melihat dan marah. Namanya Menteri Rosmin Nuryadin yang salah Menteri Perhubungan ya. Menteri Perhubungan, yang satu lagi Menteri Sosial Pak siapa yang sopan sekali itu lupa saya. Namanya itu marah dia melihat Presiden 2001 itu banyak tuh, berderet gitu. Ada 15-20 saya install. Marah. Tapi enggak ada pikiran enggak mungkin itu, tapi dimuat di koran-koran banyak. Saya itu sangat terkenal, enggak ada yang lawan terkenalnya saya. Karena sosial, dan kan orang mulai enak dengan pemerintah Orde Baru itu mulai enak sebetulnya. Cuma enggak ada yang berani gimana bentuknya. Lah di seni barangkali itu merupakan orang seneng gitu. Oh ada ya gitu. Kan PKI sudah enggak ada. PKI Lekra sudah enggak ada. Pak Amrus masih belum lukis ini semua. Joko Peke masih belum ngapa-ngapain, masih jadi tukang jahit. Joko Peke? Joko Peke. Saya pernah nyponsori Joko Peke ketika saya jadi direktur tim. Nyponsori tenun gendong apa namanya tuh. Jadi dia masih usaha jualan lurik gendong. Itu kita namanya. Karena Arsono, sahabatnya Mas Joko Peke itu, arti bisa pakai ruangan itu untuk nyponsori Joko Peke. Saya enggak tahu siapa Joko Peke siapa. Oh dia pelukis tapi enggak berani melukis sekarang, dia jadi usaha ini. Ya udah harusnya inget dia. Tahu meledak ya Pak ya. Iya. Dapat momentum karena Fisher, karena kuratornya Amerika itu Fisher namanya. Oke, jadi itulah perjalanan Bapak, dan hingga saat ini terus ya, kalau ada sesuatu yang Saya Bapak catat. nggak berkenan, Bapak catat dan diekspresikan melalui poster-poster ya Iya, Pak, melalui tulisan-tulisan. Wah, Saya catat. Saya selalu barangkali saya enggak tahu semua itu betul-betul diatur Tuhan kok. mengalir Ya. begitu aja. Misalkan saya sama kakak saya, itu saya ceritain terusnya sama Mas Rindra. Mas Rindra itu guru saya. Guru saya hidup sebagai seniman. Malah kan dia ngajarin gini, Bung, kamu kalau jadi seniman harus berani utang. Berani utang. Iya. Karena apa? Karena rezeki seniman tuh antara lain utang gitu. Tapi kalau Mas Willy tidak kembalikan utang, saya mengembalikan. Termasuk utang ke Bapak ya. Dia enggak mau dia. Pokoknya kalau duit di tangan dia udah milik dia. Padahal itu usaha bersama waktu Bapak bikin postcard ya. Aduh, bikin sakit hati dia. Bikin sakit hati Mas Willy. Ini karya-karya beliau nih. Itu, ya. Jadi ini karya grafisnya Saya. Pak Hardy, di dalamnya ada puisinya. Puisinya Mas Ini Willy. lu laku ya Pak? Laku banget. Kan banyak bule-bule Australia yang ini, yang bantu itu, support untuk itu. Semua blacklist pemerintah. Sidney Jones segala itu beli. Sidney Jones. Ini ya. Beli Presiden 2001. Pak, ngomong-ngomong Bapak udah bikin lukisan tuh udah berapa ribu ya Pak? Ribuan kali ya? Ribuan, ya. Ya untuk hidup selama ini hanya dari Dari lukisan. lukisan. Jadi mungkin Biayain anak-anak saya UI loh. dalam skala yang berbeda Bapak kayak Picasso lah ya. Ngelukisnya gila-gilaan ya Pak? Iya, Yang saya, sangat saya produktif ya? memang pengagum Picasso. Iya, produktivitasnya. Produktivitas, dan saya pernah membuat pameran yang namanya tribute to Picasso. Picasso. Heeh. Iya. Sukses Dan banyak laku. Picasso itu gayanya kan sebelumnya kan bukan kubis ya Pak. Saya ngelihat realis ada ya, Realis, ekspresionis ada. Heeh. Dia bilang begini kok Picasso itu, saya tuh kalau melukis seperti orang Islam, menanggalkan sepatunya di luar pintu, kemudian saya konsentrasi. Jadinya apa aja terserah. Jadinya apa aja dah. Tangannya yang menggerakkan. Begitu juga seorang Hardy. Iya, saya begitu berhadapan dengan kertas putih atau kanvas, Ya. sekejap saya itu tiru-tiru orang sebetulnya. Orang cerita, Pak Trubus itu kalau melukis gimana ya?
oh tangannya nggak bisa berhenti, bergerak terus. Gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi dari omongan ini saya punya teknik. Oh, jadi begitu Bapak on gitu nggak berhenti? Nggak berhenti. Ya. Avandi juga gitu ya, Pak? Pak Wandi juga begitu. Beda lagi dengan Sri Hadi. Kalau Sri Hadi itu dia lukisan Kontemplasi dia. ya, kontemplasi berhenti ya. Dan saya nggak pernah nipu. Dalam arti? Nipu proses penciptaan, saya nggak pernah nipu. Jadi misalkan begini, Pak Hardi kok kalau ngelukis potret kok bagus, cepet, persis. Iya, bagus persis. Tapi ada aura gitu ya, Pak? Iya. Kenapa itu? Gini, kamu mau hidup sebagai pelukis potret gampang. Kamu besarin foto itu, kamu fotokopi dibesarin enggak apa-apa. Kamu beli karbon. Karbonnya kau tempel di belakang, kamu blak, itu sketnya sudah persis. Tinggal kau kasih dasaran oker semua, terus kamu karbonin. Nanti tinggal dikasih cahaya di hidung sini, di alis sini, jidat, ini selesai, udah bentuk persis, tinggal dilus-lus saja. Ini kan orang lain pakai rahasia, aku enggak saya berikan, sehingga anak-anak pelukis pinggir jalan itu udah bisa persis-persis. Tapi dalam dunia lukisan makin mirip katanya makin murah ya, Pak ya. itu harus ada harus gitu. goresan dari dalamnya itu. Soalnya kalau gambarnya seperti Gus Dur ini. Gus Dur ini saya punya sketnya langsung Gus waktu Durnya itu. dapat tapi beda ya, Pak ya. Beda. Saya kadang-kadang tidak tega kalau dapat orderan gambar Gus Dur. Mohon maaf itu matanya dibutakan itu saya tidak tega. Ini masih saya keripin masih ada karena saya kenal Gus Dur. Kenal banget mobilnya Citroen butut. Mobil saya Datsun butut tapi enggak mogok. Sama-sama saya butut sering ya, nganter. Dia ketua Dewan Kesenian. Iya, DKJ. Saya sering ini. Gus Dur itu jadi presiden, utangnya sama di Kasbon itu belum dibayar itu 125.000. Ke Bapak? Bukan, sama bagian keuangan DKJ. Ada Kasbon terus. Lucu itu. Lucu, jadi ini untuk bahan kenangan yang manis. Iya. Pak, kalau Ka'bah ini Bapak ngelukisnya berapa lama, Pak? Ka'bah itu misterinya enggak boleh diremehin. Oh, ada magisnya. Boleh, iya. Itu sangat saya percaya sekali. Begitu kita ngeremehin, misalkan ada pesanan, Pak Arti ada Ka'bah. Padahal enggak ada. Saya bilang ada. 3 hari sambilnya ya. Oke, aku bilang itu. Itu kita kan sombong. Enggak jadi. Alah, 2 hari juga selesai. Ngomong begitu bisa sebulan. Enggak jadi. Iya, langsung tak tolak. Jadi tidak boleh sombong. Enggak boleh. Khusus Ka'bah ya. Khusus Ka'bah. Ka'bah itu ajaib seperti itu. Kamu bikin 100 juga laku. Kadang-kadang Bill, kamu bikin titik-titik orangnya aja, papa capek bangunannya, dia enggak mau katanya. Jadi Ka'bah itu dan enggak ada orang, Pak. Gini, ini. Memang ya, semua dari doa. Tahun 1996, saya mulai ikut pengajian di tim. Tokohnya lupa saya itu, sama Karul Umam sama Abdurrahman Saleh segala gitu-gitu. Tergerak saya ingin naik haji, tapi saya doanya sama Allah, ya Allah saya ingin naik haji, tapi ONH plus. ONH plus saya enggak mau sama rakyat. Nah, suatu ketika duit saya di Bank Duta itu ada 3 juta atau 2,5 juta. Saya lewat di Jalan Hotel Sahid itu ada tulisan pendaftaran ONH plus naik gaji murah katanya gitu. Oh, saya langsung belok ke Hotel Sahid, saya daftar 16 jutaan. Sekitar $3.000 atau berapa dolar atau waktu itu ya. Terus saya daftar, uang saya 2,5 juta. Harusnya 16 juta. Itu Bank Duta saya bayarin 2,5 juta langsung dapat. Saya baru cerita itu, aku mau naik haji. Duitmu mana katanya? Tadi udah saya DP-in. Berapa? 2,5 juta. Ya habis dong duitnya, habis. Nanti kan diganti Tuhan. Itu betul. Jadi setelah itu sorenya jam 7 malamnya ada telepon dari kakak saya. Arti,
kamu dapat jatah ini, jatah apa ya? Itu sawahnya bapak yang sebelah itu tuh dijual aku, jatahmu dibagi 8 saudara ya, warisan. Kamu dapat jatah 16 juta. Persis banget. Kita mau ngomong apa? Mau nggak percaya lo? Seminggu kemudian saya lunasin jebret, terus doa lagi saya. Ya Allah, saya mau naik gaji dengan UNH Plus kan harus komplit. Ya? Dan saya setelah itu bisa melukis Ka'bah, mengalahkan Pak Afandi dan Sri Hadi Sudarsono. Ya. Kejadian. Pak Afandi paling 4. Sri Hadi lumayan juga banyak ya. Tapi enggak sampai belasan loh. Iya, Ka'bah Borobudur ya beliau ya. Iya, enggak. Borobudur dia. Ka'bah enggak sampai belasan Pak Sri. Paling-paling di bawah 10. Pak Afandi hanya 4. Saya sampai sekarang 42, 43. 40. Dan terus mengalir. Iya, kalau enggak ada, ini kan sering saya kasih duit di belakang. Kalau ada uang 50-an, 10 ribuan tuh saya taruh daripada di dompet, saya taruh di belakang. Di belakang lukisan? Iya. Gunanya untuk? Mancing rezeki. Jadi ini rahasia. Nanti mereka pada ikut-ikutan. Ya. Jadi mancing rezeki ya? Pokoknya rezeki itu. Masa Allah ini ada juga nih? Ini udah saya copot, ada Mas Helmi. Kayaknya aku besar satu deh Pak. Ka'bah lah Pak. Ini ada. Oke, jadi begitulah perjalanan Pak Hardi dan beliau nggak berhenti nih. Jadi beliau ini apa ya, multidimensional, kemana-mana gitu, bikin postcard, bikin scarf, bikin jeans lagi, sekarang kres. Pak, Bapak concern banget deh, kres katanya diledek oleh Padlizon ya, kolektor kres ya. Bapak itu orang Jawa gitu. Gini, ada pameran keris. Terus? Di Mitra Budaya. Oke. Itu saya beli satu. Beli satu tahun 80-an. Terus saya bawa ke Balai Budaya, diajak Bang Motinggo. Motinggo Buso. Dasar Jawa, lari-lari kemana ya keris. Mbok kamu beli pistol katanya. Pakai jajan, udah saya simpen. Terus? Sekian puluh tahun. Kenal Fadlizon. Malamnya itu saya mimpi ketemu Empu Barada. Pembuat keris? Empu Barada? Empu Barada itu Raja Erlangga Kediri. Oh, oke. Terus? Yang sakti itu. Yang belah sungai hanya dengan ngucurin ini, kendi itu. Itu legenda yang sejak kecil didongengin tuh sama anak saya. Itu dia bilang begini, Ardi, kamu ini ngurusi seni modern aja katanya. Udah, plus hilang. Besoknya Mas Fadli datang ke sini. Mas Ardi, saya mau beli lukisan katanya. Iya. Oh ya udah, mau milih. Setelah dia ngambil beberapa, terus datang ke ini perpustakaan saya Mas di. Ya di mana, di Benhil? Benhil. Oke. Nah, saya datang ke sana ngelihat kerisnya begini banyak. Waktu itu ada 200. Ada lemarinya segala, saya marah saya. Aduh, ini orang Padang. Tersinggung kok? Tersinggung, itu tersinggung bener. Sebagai orang Jawa. Ya. Kok saya cuman ini hanya karena dikata-katain Bang Motinggo. Terus setelah itu aku bilang Mas Fadli, saya mau ngoleksi keris. Mahal loh Mas. Hobi mahal ini. Enggak apa-apa. Nanti kalau jodoh kan dia datang sendiri ya, aku bilang itu. Rezeki ada. Ya, betul Mas. Jadi setiap saya ingin ada keris, saya masuk di komunitas keris, setiap saya ingin dia datang. Ada aja? Ada aja. Rezeki ada. Terus ada diskusinya Pak Haryono Guritno, sesepuh keris itu di Fadlizon Library, mereka ngomong kalau itu saya angkat tangan. Pak, sebentar lagi saya akan menyelenggarakan pameran keris for the world. Keris untuk dunia, karena kita sudah diberi dunia hadiah tentang keris sebagai World Heritage. Terus bentuknya gimana tuh? Ya, pameran di Galnas ya kira gitu. Saya kenal Pak Jerowace kok, aku mau bicara. Ya udah, tapi orang enggak percaya. Hari itu saya desain Kanjeng Kyai Yudhoyono. 2 bilah keris Kanjeng Kyai Yudhoyono, Kanjeng Kyai Erlangga, Kanjeng Kyai Budiono, kan mana presnya. Udah saya Erlangga desain. Ini Erlangga Hartarto? Bukan, Erlangga. Raja Erlangga. Oh, Raja Erlangga, oke. Raja Erlangga. Terus
itu gambar, saya desain begitu, saya kirim ke Empunya. empu Di Madura ternyata, Pak. Madura. Ternyata Madura itu banyak sekali empu keris hebat-hebat ya, Pak? Sejak zaman dulu, mereka hidupnya menderita. Oke. Menderita, Mhm. mengerikan. Oke. Ya terus saya tanya, berapa biayanya itu? 750. Enggak, aku bilang. Lebih dari itu, 1,5. Hmm. Wah, Pak Hardi banyak itu, Pak. Enggak, Bapak segitu. lebih? Saya lebihin. Mhm. Malah saya diojo-ojoin oleh orang-orang keris tuh yang pengepul itu. Bisa kau tawar lagi tuh. Udah 750. 750 gila. Oh, terus saya pesan 1,5. Empunya top-top semua itu. Mana, Pak? Contohnya, Pak? Ini udah patah ini. Ini aja kayu gaharu. Mhm. Nih, Ini keris apa nih? Erlangga. Oh, ini lihat ya, nanti di screenshot aja ya di shot. Ini istilahnya look ya, Pak ya? Lo. Look. Jadi 1 2 3. 5, 6, Ini bahannya besi dan nikel. Iya, Besi dan nikel. nikel. Saya punya nikel 12 kilo. Lah, empu-empu itu enggak punya nikel. Oke, terus ini Erlangganya, Pak ya, profile ya, Iya, Pak. Profilnya Erlangga. Profil Ini, Erlangga. ini. Harus dilihat. Ya, itu. Nanti di Zoom ya. Yang Obama katanya Bapak punya juga ya? Ada Yudhoyono di, Pak? Yudhoyono laku semua. Oh, laku. Ah, Diambil oleh beliau. Resikonya ada. Diambil orang. 2 periode. Pak Yudhoyononya 2 periode. Ini Gajah Moto. Ini Gajah Mas Mada. itu. Ini yang pertama salah satu yang dibuat ya, Pak? Iya. Ini Gajah Mada tuh. Waduh. Bapak confirm nih wajah Gajah Mada kayak gini, Pak? Ya kita karang aja. Kan saya jago skate. Dan mereka Kalau Gajah Mada bisa menurut apa saja. Muhammad Yamin kan mukanya agak bengkak-bengkak gitu tuh, Pak. Harus ganteng ini. Harus ganteng. Ini versinya Hardi. Gambar ya. Sing Obama di, Pak? Obama ini. Obama, beliau bikin toko dunia, Obama. Oke, sorry kita buka dulu. Ini ya? Ini. Ini? Wah, saya buka, Pak. Obama punya dikirim Mas Fadli jadi 3. Oh, ini Obama. Saya Atau bikin begini ya? Mas Fadli, Obama, terus saya. Obama ngirim surat ke Mas Fadli, terima kasih. Obama. Resikonya ada, 2 periode juga Obama. Resiko begitu? Itu resiko, bukan konsekuensi. Pak, ini yang ukir-ukir ini apanya, Pak ya? Itu bukan ukir, itu dari tempa itu. Di tempatnya begitu dah? Di tempa. Oh, jadi bukan dilukis? Ini dikerok, Oke. ini juga masih begini. Masya Allah. Ini sekitar 88 lipetan. Dilipat-lipat ya? Iya, sampai keluar pamornya. Itu disebut dengan pamor itu ya? Pamor. Pamor itu logam yang dilipat ya? Di barat ada teknik Damaskus namanya. Damaskus. Saya tahu, Pak. Iya. Saya pernah ke Spanyol, Iya. ke Toledo. Iya, Toledo. Itu Iya. ada satu begini, Pak. Dia diukir, Pak. Kecil-kecil namanya Damaskustosis. Jadi itu dulu memang orang-orang Enggak, Syria dari yang ke sana. lipetan. Dari Iya, lipetan. dilipat dan di inilah Iya, pokoknya iya. tekniknya. Itu Damaskustosis namanya, Pak. Masih kalah dengan orang Madura. Orang Madura bisa bikin motif. Itu Madura. Nggak ada yang lawan. Jadi Raden Wijaya backupnya kan juga Arya Wiraraja. Orang Madura. Madura, Sumenep, Adipati Sumenep. Jadi Ya. bukan soto Mas Sate tok ya, Pak, Madura. Iya, bukan. Dan ini kebudayaannya tinggi banget ya, Pak. Tinggi tapi termarginalkan. Sekarang. Keris-keris sejak dulu. Keris-keris yang murah ya, yang Madura itu kontainer itu dikirim ke Malaysia yang untuk jimat-jimat. Jimat-jimat ya. Datuk Malaysia sama Konon Brunei katanya kalau Darussalam. mau melanggengkan kekuasaan harus punya keris ya, Pak. Pemimpin-pemimpin itu. Itu mitos dan itu diolah sama tukang goreng penjual ini keris, ya. Tapi dilalah itu ada bisa dihubung-hubungkan ya, Pak. Ya kalau 10 orang dibilang nanti kamu salah satu jadi jenderal ya pasti ada lah dua jenderal. Pokoknya ganteng sedikit kan bisa jadi jenderal. Pak, keris ini di Eropa kan banyak banget ya. Iya. Orang keris di Penegoro aja dibalikin. Iya. Harusnya didiskusikan ini Iya. betul-betul Kiai Nogo Siluman apa? Iya. Pada era Majapahit apa? Apa Pak, baru? Saya tuh ini yang kaget kemarin kan Bapak kalau nggak salah yang posting. Ternyata lukisannya Rembrandt. Heeh. Lukisan Rembrandt yang tentang Samson. Iya. Yang bersimpu di kaki Delilah itu. Iya. Di belakangnya itu keris ya, Pak? Keris.
Jadi seorang Rembrandt pun pemuja keris ya? Sandang walikat itu namanya. Nah, yang untuk memang untuk iya. Iya. Ini sandang walikat. Dan itu yang dipakai untuk menusuk matanya Samson begitu dia lumpuh itu. Sampai Rembrandt hati-hati sekali yang dipegang lekuknya gini, bukan handle-nya. Karena handle-nya kan ada yaksa. Handle yaksa. Rembrandt megangnya di sini. Di sini, jeret gitu. Supaya handle-nya kelihatan, ya. Nanti tolong nanti waktu diedit ya, kita tunjukkan ya lukisannya Rembrandt. Kalau nggak salah judulnya Samson's Blindness. Bukan. Iya. Delilah. Ya, jadi Blinding Samson apa? Blinding Samson. Pokoknya Samson dibutakan kan matanya ditusuk keris loh. Keris. Keris itu Banten. Keris Banten ya? Yaksa ya. Itu rekayasanya seorang pelukis saja atau memang mungkin rekayasa, mungkin imajinasi seorang pelukis saja kan? Rembrandt kolektor benda-benda mistik timur. Oh iya? Itu yaksa itu jenis begini. Itu yaksa. Jadi keris itu sendiri kan gagangnya ya Pak ya, apa sarungnya itu seni-seni tersendiri ya Pak? Ini tak tunjukin keris lama. Ini keris lama ini. Saya punya Majapahit juga. Ini kayunya udah nggak ada ini di Timur yang banyak. Sekarang Timoho Pelet nih. Kayu apa Pak? Timoho Pelet. Sudah harus diketok. Udah lama nggak di ini. Udah lama nggak dibuka? Iya. Nih, jadi anak muda yang nonton HYB, kita belajar banyak hari ini. Bayangin keris lama itu begini. Bandingin dengan ciptaan saya tadi. Lebih rumit ya? Iya. Ngelipatnya berkali-kali ya Pak? Iya, kan nikelnya belum ada. Ini hanya perbedaan besi aja sehingga muncul pamor. Ini bahannya memang harus nikel ya Pak? Ya sekarang nikel bagus setelah ditemukan. Kalau zaman dulu hanya benturan antara dua besi yang berbeda, keluar itu. Tak pikir kemarin ini dilukis bukan jadi Pak? Memang bahannya begitu. Tempa ya. Luar biasa. Nih, tak tunjukin yang Majapahit sekarang. Ini Majapahit? Bukan. Tuban. Jadi, ini tahun berapa nih Pak? Kira-kira Pak? Ya 1700-an lah. Ini yang Majapahit asli. Kalau Majapahit nanti abad ke-11, 12, 13? 14. Bayangin, kok terus Diponegoro bawa nogo siluman-silumannya sudah belum bisa gambar naga kayak begitu. Nih, ini naganya masih begini. Naganya. Nah, lihat pamornya. Perbedaan besi doang, bukan nikel. Dan nggak serumit yang sekarang ya Pak? Gagah, jangkung. Ini jangkung, ya, dapurnya dapur jangkung. Ini naganya naga. Iya, kepala naganya toh. Iya, kan masih belum pinter bikin naga seperti sekarang. Empu Gandring sebagus ini nggak Pak? Barangkali ya. Barangkali. Itu keris yang Empu Gandring yang nusuk Ken Arok itu di mana sekarang? Oh ya nggak ada itu kan. Nggak ada. Itu cerita toh. Barangkali betul ada tapi udah nggak tahu di mana kerisnya. Di mana? Bangsa kita tuh kekuatannya kan di kisah, dongeng. Dan kelemahannya dinyimpan, didokumentasi. Ya toh? Kelemahannya dongeng itu tidak diteruskan di era sekarang. Sehingga kita kehilangan sejarah. Dan tidak ada dokumentasi. Tidak ada dokumentasi. Itu yang saya pernah diundang oleh para sejarawan Pak, ngebahas tentang Sriwijaya. Aku ini kan orang Palembang Pak. Seluruh dinamain Sriwijaya. Ya toh? Kesebelasan, universitas, Pangdam. Tapi kalau tanya mana itu, apa peninggalan Sriwijaya itu? Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana bentuk rumahnya, nggak ada Pak. Itulah. Karena kemalasan semua. Bukan karena apa. Jadi dari dulu tapi gelarnya dokter-dokter semua. Anehnya itu. Loh Mas Hilmi kalau bener ya, rumah saya itu harusnya tiap hari penuh orang riset. Nggak ada. Nih, semoga habis ini ron genduru ini namanya. Ini naganya. Naga. Ini pedang baru nih. Ini naga. Ini naga siluman ron genduru. Sulit ini. Iya gila ya. Damaskus tidak bisa. Motifnya begini ya Pak. Iya. Ini pamor yang paling mahal ron genduru. Ron itu daun genduru. Ini harga berapa Pak kira-kira Pak? Ya sekarang 25-20. 20 ya. Dulu kayaknya ada kolektor juga Pak Beguk Purnomo Sidi benar ya Pak? Iya, Beguk ya. Tapi banyak yang mistik ya. Banyak mistik ya.
Dulu aku pernah ketemu beliau, mau ngasih saya satu, aduh saya nggak kuat megangnya. Katanya harus dimandiin gitu-gitu. Mistik itu untuk mahalin harga. Kalau saya Udah berapa keris Bapak ciptakan? dengan jangker Nah, beliau ini punya jangker. Ini idenya beliau. Jangker itu kujang keris. ya. Jadi gabungan antara Sunda dan Jawa ya. Ya. Untuk menetralisir konflik kebudayaan yang sampai sekarang. Iya. Orang Sunda nggak boleh kawin sama orang Jawa segala gitu-gitu itu. Dulu. Kalau sekarang. Iya. Oke, Pak. Kalau jangker saya Jangker tuh kayak apa sih, itu tidak saya tidak saya hak ciptakan supaya orang berani ya. Ini antara lain. Nih, jangker. Jangker itu kujang keris. Ya, jadi kalau lihat ini kujang, tapi teknik pembuatannya keris ya, Pak ya? Keris ya. Ini jangker. Kerisnya sampai sini, sininya kujang. Ini. Macam-macam. Jadi mungkin kalau Madura celurit keris bisa juga, Pak. Nah itu, terus Fadlizon bikin Celuker dong. celurit keris gitu. Benar-benar bikin. Betul, Fadlizon bikin. Kalau saya enggak mau gitu. Celuker. Pak, keris ini lebih kepada untuk simbol tok atau memang dipakai untuk perang sebenarnya, Pak? Kalau zaman dulu. Simbol lah. Simbol lah. Iya. Ini masterpiece saya nih. Ada satu lagi. Wow. Apa nih, Pak? Setiap orang ngelihat jangker saya itu selalu beli, sehingga saya jarang berani nunjukin. Dibeli orang. Jangker saya hampir habis. Ini naga ya, Pak? Naga ya. Coba. Ini tetap Madura yang bikin, Pak? Ya siapa lagi? Orang Solo segala itu ngambilnya dari Madura. Yang separuh nih. Keren ya. Ini naganya sekaraten ini gini. Harus diwarangin. Ini kayu-kayu apa? Dari Bali itu. Jadi saya pesen dari Bali, dari ini Digabung. biar Nusantara ya. Digabung. Sarungnya lain lagi. Gini itu. Ini ada yang Rembrandt kan gini, Yakso ini. yang Rembrandt. Oh, Yakso ya. Jadi kayak Yakso itu raksasa kecil atau dewa. Yakso. Ini gagangnya nih. Gagangnya. Ya, nih. Hari ini kita belajar tentang keris Ini ya. lihat. Lembutnya. Lembut apanya, Pak? Pamornya halus kayak sutra ini. Oh iya gila ya. Itu karena detailnya ya. Ini dilipat ya. Jadi ditekuk 120 kali. 120 kali baru dapat jadi motif kayak gini. Jadi ini bukan dilukis. Ih, betapa luhungnya ya, Pak ya, kemampuannya, Pak. Itu ndak dapat subsidi dari pemerintah. Sekarang gimana hidupnya Mpu itu? Iya. Padahal kalau mau ya, DPR itu pesan ke saya. Iya. Mestinya kita harus bukan lebih sertifikat yang untuk anggota DPR, tetapi keris. Apa ndak industri Madura langsung hidup? betapa pentingnya kita menghargai budayawan kita sebenarnya, Pak ya. Ndak pernah. Justru pemerintah sekarang, saya kritik, tidak berbudaya sama sekali. Pemerintah tidak berbudaya? Tidak. Bukan tidak menghargai budayawan, Pak? Ya sama-sama aja toh. Kalau budayawannya aja ndak dihargai, bagaimana kita sebut dia Yang berbudaya? membedakan kita dengan bangsa lain itu kan budaya ya, Pak? Budayanya. Iya. Ini ciptaan saya dan dia bertapa di sini sendiri. Empunya? Iya. Nanti kalau dirayu-rayu kita dibeli gitu. Nih, siapa? Ini pamor Ganggeng Kanyut namanya. Oh, gila loh. Ganggang yang hanyut. Kebayang buatnya. Sekali lagi, yang putih itu, motif itu adalah yang putih Nikel. nikelnya, Nikel. yang dilipat-lipat. Iya, besinya dilipat-lipat. Ini dikerok juga tetap di dalamnya ya begitu. Bukan diukir. Ya, saya pikir diukir atau dilukis gitu. Nah, ini semua saya kasih lubang ini. Saya desain saya. Yang ngedesain Pak teliti. Ardi? Saya ya. Kan semua hanya karena desain. Selama ini macet, orang tidak berani merubah desain keris. Dan nggak ada keris yang sama ya, Pak? Ya kalau saya
misalkan disuruh bikin sama ini ya bisa. Ya, tapi kan waktu proses pengerjaan itu mesti beda-beda. Mesti beda-beda kan, Iya. Pak, jadinya seperti apa. Iya. Nih coba nih. Nah ini. Sorry. Ini kena karat. Kena karat nih. Ini harus saya cuci, warangin lagi. Ini flying lion. Flying Singa lion. terbang ya. Kan hanya bisa lahir dari pelukis, bukan dari orang lain. Bukan dari empu ya. Bukan, empu Jadi enggak Bapak kerja nyampe. sama dengan empu. Empunya orang muda semua. Apa muda? Muda. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Fadlizon pegang berapa nih Pak? Banyak. Kalau jangkar, Mas Fadli itu kan kalau mau kan nggak bisa dihalangin. Duitnya ada, kita akan selalu kekurangan duit. Dan beli. Jadi kombinasi yang pas ya Pak. Iya. Ya, saya waktu wawancarin Fadli, saya nggak ngomong politik Pak. Iya. Saya Iya, aku ngangkat ngelihat itu. Fadli dari sisi, dan Sisi, orang iya, kaget betul, Pak. benar. Orang kaget. Jadi banyak orang menghargai beliau. Aku itu membelain Mas Fadli itu capek. Hmm. Dia itu budayawan asli. Hmm. Duitnya banyak untuk itu. Iya, dan koleksinya macam-macam. 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 Jadi saya berharap kita belajar banyak hari ini. Jadi ini episode yang istimewa. Ya, Pak Hardi barangkali bisa bicara Pak tentang bagaimana nasib budayawan pelukis seperti Pak Hardi. Pak Hardi udah 70, tapi kita berharap budaya ini kan bertahan Pak. Iya. Karena hanya budaya yang bisa membedakan kita dengan negara lain di dunia Pak. Negara kita akan roboh, terpecah-pecah kalau culture kita tidak disubsidi atau diberi bantuan oleh pemerintah. Mulai dari cerita, dari penulisan-penulisan yang sastrawannya harus diberi uang. Jangan hanya dipuji-puji, harus diberi uang. Seni rupanya harus diberi uang. Ya. Semuanya harus ahli sejarah harus saya. Jangan sampai sejarah kita jadi sejarah Arab. Jangan sampai sejarah kita jadi sejarahnya Amerika. Kita harus punya sejarah sendiri. Ditelusurin lagi. Pendidikan akademi, pendidikan kesenian dan ilmu-ilmu yang lain harus bersatu. Kita jangan sampai jadi bangsa yang tidak punya sejarah dan tidak ada culture yang bisa dibanggakan. Dan stop itu pegawai-pegawai negeri yang menguasai lembaga-lembaga seni, jangan main korupsi terus. Artinya korupsi perkawanan, perkoncoan. Betul, kesenian tidak bisa dibesarkan oleh mediocre, oleh orang kelas 2. Harus yang sejati. Ya. Orang yang sejati seperti saya, bukan saya tidak pernah menghibah-hibah, minta-minta, tidak. Allah yang selalu memberi saya langkah dan bisa memerlukan keluarga. Itu sudah terima kasih saya. Tapi negara jangan pura-pura tidak tahu. Negara harus tahu, DPR harus tahu. Bicara tentang kebudayaan. Ayo kalau bisa menteri-menteri bicara tentang kebudayaan. Apa yang diperlukan culture ini? Karena negara ini bisa sekejap pecah. Lihat Taliban sudah menduduki istana di Kabul. Ya, jadi ini apa seruan dari beliau ya ke apa ya satu himbauan supaya kita lebih memperhatikan budaya. Sekali lagi yang membedakan kita dengan negara lain hanya budaya, dan budaya kita tuh adiluhung. Ya luar biasa. Saya sedih ngelihat banyak sekali seniman-seniman sekarang. Kalau beliau masih beruntung nih, ya masih makan masih nggak kekurangan, lukisan tetap laku. Tapi menurut saya orang seperti Pak Hardi ini kalau tinggal di Eropa, kalau beliau lahir jadi orang Eropa, mungkin udah kaya raya. Iya, iya. Ya udah kaya raya. Nah, beliau tinggal di rumah ini sangat sederhana. Ya. Tapi di luar sana banyak sekali seniman-seniman, budayawan-budayawan yang hidupnya susah sekarang. Kemarin Bapak lihat ya, ada orang jual gamelannya karena udah nggak ngedalang 1 tahun lebih. Iya. Ya dijual-jualin. Saung Ujo Pak, yang begitu hebat sekarang juga mengalami kesulitan. Karena mereka malu untuk bicara. Kita tidak punya organisasi kesenian. Nggak punya ya? Semua organisasi kesenian Pecah. dihancurkan, dipecah. Ya. Bahkan satu pena sekarang kan dirongrong untuk satu dipecah. Ya. Dan saya wanti-wanti, jangan sampai ini Pecah. Karena ini tinggal pecah. satu-satunya? Satu-satunya. Ya. Parvi semua tidak ada. Saya punya Hipta Ada, dulu tapi juga ada dirusak. beberapa ya. Iya. Terpecah-pecah. Semua dipecah. Karena kita apolitis. Kita tidak punya wawasan kebudayaan. Saya membuat buku wayang karena Republik Indonesia Ya, tidak punya buku 70 tahun lebih tidak punya buku wayang. Saya bikin yang berwarna. Beliau melahirkan buku banyak banget. Full Ini color. ciptaan saya semuanya. Ya, wayang adalah bagian dari budaya Indonesia juga. Yang sekarang bergerak itu adalah Pak Hardi. Suku
yang tidak kenal wayang tidak berani mau jadi presiden. Makanya dimonopoli orang Jawa. Ya. Tapi Itu jangan fakta kalau itu. wayang itu ada di seluruh, nggak Jawa aja, ya di mana-mana Iya. juga ada wayang ya Pak. Kisah-kisahnya menginspirasi, oh saya ingin jadi pemimpin, ingin jadi raja. Tuh, semua. Hah. Ya. Ini Banowati Wondo Lady Gaga, jadi enggak saya pakai bra. Orang wayang marah, woi nanti semua putri Banowati Lady Gaga nggak pakai bra. enggak pakai bra. Ini aku punya, jadi saya beli wayang, Terus? baru bikin buku wayang, Oh ini mencipta bukan wayang. wayangnya bukan karya Bapak ya? Bukan, saya beli. Itu kan duit. Untuk bikin buku, Buku ini, iya. Bapak fotoin. Iya. Untung disumbang anggota DPR 100 juta lah saya bikin buku. Ya, mari kita lebih peduli dengan budaya ya. Jadi saya terus terang makanya saya putuskan beliau ini adalah pelukis pertama yang saya datangin. Habis ini saya akan menghargai juga para kolektor karena seniman-seniman seperti Pak Hardi ini sangat tertolong hidupnya itu oleh para kolektor. Betul. Betul ya Pak? Betul. Ya, jadi kolektor itu saya termasuk kolektor juga walaupun kelas kecil aja. Nggak pernah rugi beli apa fine art lukisan itu. Harganya nggak pernah turun. Ya, nggak pernah turun. Ya, itu menurut saya. Dan berikutnya saya akan juga, salah satu komponen itu adalah balai lelang, Pak. Saya akan ngewawancarain juga balai lelang. Wah, itu tentang keris ya, Pak? Iya, ini. Tentang keris. Ini, ya keris for the bird itu. Waduh. Ini keris for the bird. Ya. Sebentar, satu. Keris of dual. Keris untuk Keris dunia. for dual untuk dunia. Nih itu yang Kita tunjukin, Pak. Iya. Nih. Beliau bikin buku setebal ini dan mahal banget nih buku. Mahal. Dibantu Pak Jerwacik dulu. Ini Pak Jerwacik Ini Yudhoyono ini. waktu beliau menteri. Iya. Iya. Bapak mengkeriskan SBY pasti Pak Jerwacik. Nih, coba kayak begini. Ini dari mana-mana ini, dari seluruh Indonesia. Kaya kaya orang punya keris itu. Kaya kaya ini emas semua ini. Ini bukan keris yang Bapak ciptakan aja ya? Bukan. Seluruh Indonesia. Perlu kita buku seperti ini. Habis sudah enggak ada. Ini enggak sampai setahun habis. Bril ini mesti kita audio visual kan Bril. Iya, anak beliau ini pemain media juga, punya PH juga. Iya, saya nggak tahu kalau beliau anaknya Pak Hardi gitu. Tapi kamu kalah nyentrik sama bapakmu ya? Iya, kalau itu kalah. Kalau aku keren. Kalah pamor. Aku lagi rayu bapak, Pak, aku pengen dilukis juga jaketku. Ya, ini kalau di audio visual kan saya pikir ini menjadi satu ya keris ya, apalagi tadi yang Bapak wayang. Aduh. Audio visual Pak media sekarang. Makanya saya ini bikin buku wayang ini gini Mas Velu, tersinggung ada 2 bule jalan-jalan ke Jawa Barat. Jawa Barat terus? Pulang dia bikin buku. Sekarang sudah wafat semua dalang-dalang wayang golek. Wayang golek. Sampai saya beli wayang golek tuh. Tapi saya terusin duit saya habis nanti. Nah, coba kayak begitu. Saking cinta saya. Tapi apa pemerintah membuat buku wayang? Enggak. Apa membuat buku wayang golek? No. Jangan menuntut lah. Pokoknya kita kerja aja. Iya. Gitu ya Pak? Makanya Gus Pak bilang, kalau berbuat jangan berpamrih, tapi sulit untuk tidak berpamrih. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlasin. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Oke, para penonton Helmi Bicara 70% milenial Pak. Iya. Jadi hari ini saya nggak peduli lah yang mau nonton mau banyak mau enggak, tapi ini begitu masuk YouTube akan menjadi kenangan. Tiap kali orang mencari tahu tentang referensi tentang dunia kepelukisan, ya, wayang, keris, ya itu ada di konten ini. Terima kasih Pak Ardi. Kayaknya ini akan ada episode kedua nih. Masih banyak ini yang belum diungkap tentang beliau. Beliau ini tinggal dicolek. Ya saya kenalan lagi dengan beliau waktu saya diminta aktif juga di organisasi para penulis ya. Satu kehormatan bagi saya. Di situ ada orang-orang hebat, ada Pak Cepi, Cepi Hakim, ada Denny J.A. gitu, ada banyak sekali orang-orang hebat. Saya diundang menjadi salah satu anggota. Ya, Satu Pena namanya. Yang belum apa-apa kemarin udah ada saingannya juga gitu ya. Tapi saya kemarin ngusul bener ya Pak. Saya lihat lo formatur kok uang tuwek-tuwek ngono yo. Jadi saya bilang rangkul yang muda-muda, rangkul yang muda-muda. Memang. Yang muda juga keder loh posting. Pak. Ya, tapi nggak dirangkul loh. Iya, harus rangkul. Ya. Jadi Bapak setuju ya dan ide saya? Setuju. Saya kan support orang muda, saya guyoni terus. Saya selalu ngelucu. Iya Pak. Supaya karena saya pikir masa depan kita di mereka. Iya. Ya, jadi mari kita manfaatkan tokoh-tokoh senior seperti Pak Ari, kita doakan beliau tetap
sehat. Amin. Itu yang paling Amin, penting ya, ya. iya, amin. Hari ini kita belum bahas tentang bawang putih ya Pak. Yo, iya. Ini suhu loh, ini suhu. Jangan macam-macam. Dulu 1 gramnya dia gurunya Pak Adi. Saya Sinar Harapan, Sinar Harapan. Teater Koma. Iya, itu karena Bapak numpang di Bantara Budaya itu ya. Gitu Iya, anunya di situ. Latihannya. Oh, jadi redaksi Kompas itu kalau saya turun takut. Jadi saya gitu, saya maju begini baru ngeliat gini, saya mau ini deadline gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, saya sayang sama. Pak Yakob dulu belajar apa Bapak juga? Enggak. Ya Redaksi. Chris JB, Efek Mulyadi. Efek Mulyadi. Ya tapi yang namanya seniman sama sastrawan itu enggak, kalau dalam kuntawa, dalam silat enggak terlalu serius. Maunya pernafasannya terus supaya sakti enggak ada. Harus teknis. Jadi semakin tua kita harus ngerti teknis. Bapak berdiri di atas neon gitu masih bisa ya? Enggak mau, itu akrobat. Itu akrobat. Akrobat. Cina mendevelop ini jadi duta kemana-mana dengan akrobat, koreografi. Oh iya, kayak Shaolin gitu ya. Shaolin. Ya. Bawang putih itu kayak Shaolin juga ya Pak? Memang dari situ. Dari Shaolin. Ya. Cuman efektif gitu, sangat efektif. Tapi lembut itu. Oke Pak Ari, terima kasih. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat. Itulah apa podcast saya, apa wawancara saya yang luar biasa. Ini lebih dari daging semua. Ini dagingnya wagyu ini. Saya bersyukur. Dengan seorang pelukis, budayawan, ya juga yang concern betul dengan kemanusiaan ya. Cerita hidupnya so colorful. Tadi yang tentang banyak cerita-cerita itu, yang lain-lain nanti di belakang aja kita ngomongnya. Tadi kalau mau Tinggo Busyo aja bisa 1 episode itu guru segala guru itu. Malam jahanam. Malam jahanam ya. Aduh, itu Mas Rendra segala macam belajarnya ke sana kali Pak ya. Mas Willy itu udah. Itu Bustami Dating Busya, ya orang Lampung nama arenya. Iya. Motinggo itu kan dari Mentiko ya Pak. Jadi Mentiko itu istilah dalam bahasa Anwar Fuadi itu setiap ketemu saya mesti ngelucu dulu dia. Ya kalau enggak ngelucu enggak puas. Sering ketemu di Plaza Senayan. Plaza Senayan. Dulu anti supermarket, sekarang Pak Hardi ke mall. Tapi sekarang Bapak dulu usia segini udah nggak bisa masuk mall loh Pak. Sekarang ada larangan. Iya, nggak boleh. Ya. Agak diskriminatif tuh. Tapi Starbucks bisa. Sekarang minumnya Starbucks itu Starbucks ya. Ya. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Tamu saya selanjutnya saya akan menuju seorang kolektor yang juga luar biasa. Ya bukan hanya sahabat. Dan dia nggak pamer-pamer lah, orang nggak banyak tahu. Saya aja nggak tahu siapa beliau. Siapa beliau, ini bisnis siapa nggak tahu. Tapi beliau udah ngoleksi barangkali ratusan lukisan. Punya Bapak aja 150 ya Pak? 150. Pak Hardi 150, dia koleksi Ambrus, Misbah Tamrin, Misbah Tamrin, All Master banyak. All Master. Wah, nanti kita akan bongkar. Jadi beliau teman-teman tahu. Ini loh, ada kolektor dan kenapa mereka membeli. Lukisan itu sekarang harganya sampai miliaran, ratusan juta. Ya, oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.